Kembali lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Hari ini kakak seneng banget loh karena bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Wait, kira-kira ada yang masih ingat nggak ya nama kakak siapa? Wah, senang banget. Ternyata ada yang masih ingat dan bener loh nebaknya. Ya, kakak adalah Kak Vera dari Jakarta. Dan kakak adalah relawan konten edukatif dari Gerakan Suka Baca. Hari ini Kak Vera mau mengajak teman-teman semua untuk mempelajari satu materi baru yang diambil dari mata pelajaran matematika. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya? Hari ini kita bakal belajar tentang apa sih? Yang jelas kita nggak akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Tapi lebih seru dari itu loh. Apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dan skala. Tapi sebelum kita mencari tahu lebih lanjut tentang dua poin tersebut, Kak Vera mau tanya dulu nih, apakah teman-teman paham atau mengerti apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi perbandingan adalah sebuah kegiatan untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang memiliki nilai yang sama maupun berbeda. Jadi ingat ya teman-teman, perbandingan itu harus ada dua atau lebih variabel. Karena kalau cuma ada satu variabel doang, ya nggak bisa dibandingin. Dan ternyata ada 3 jenis perbandingan loh. Apakah teman-teman tahu? Wah, kayaknya masih banyak yang belum tahu nih. Kalau gitu nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Kak Vera kasih tahu dulu nih. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Dan yang ketiga adalah skala. Sekarang kita bahas satu-satu yuk. Untuk menggambarkan perbandingan senilai, Kak Vera akan menggunakan sebuah ilustrasi. Jadi di masa pandemi seperti sekarang ini, Kak Vera akhirnya menemukan sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan loh. Menghasilkan di sini maksudnya menambah uang jajannya Kak Vera, yaitu membuat masker. Dari kegiatan membuat masker ini, Kak Vera jadi belajar tentang apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga hal lainnya. Nah, di perbandingan senilai ini, Kak Vera akan mengajarkan teman-teman tentang ilustrasinya. Di sini Kak Vera memiliki sebuah kain yang kalau dibuka, ini kainnya besar sekali sih, ukurannya sekitar 1 meter. Jadi sebuah kain berukuran 1 meter ini bisa menghasilkan sekitar 15 masker. Nah, kalau Kak Vera tambah jumlah kainnya menjadi 2 kain, kira-kira berapa banyak masker ya yang bisa dihasilkan? Rumus dari perbandingan senilai adalah ketika variabel A jumlahnya bertambah, maka variabel B pun jumlahnya akan bertambah. Dan ketika variabel A jumlahnya berkurang, maka variabel B pun jumlahnya akan berkurang. Seperti ilustrasi dari kain dan masker tadi. Ketika Kak Vera menambahkan jumlah kainnya, maka otomatis jumlah maskernya pun akan bertambah. Jadi kalau satu buah kain bisa menghasilkan 15 masker, maka 2 buah kain dengan ukuran yang sama bisa menghasilkan, betul, 2 dikali 15 sama dengan 30 masker. Dan kalau Kak Vera tambahkan lagi jumlah kainnya menjadi 4, maka berapa ya jumlah masker yang bisa dihasilkan dari 4 buah kain? Betul sekali, 4 dikali 15, yaitu 60 masker. Itulah gambaran dari perbandingan senilai. Sekarang kita masuk ke jenis perbandingan yang kedua ya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, berbeda dengan rumus perbandingan senilai. Di perbandingan berbalik nilai ini, rumusnya adalah ketika variabel A jumlahnya bertambah, maka variabel B jumlahnya akan berkurang. Gimana sih maksudnya Kak Vera? Aku nggak ngerti deh. Nih, kita bahas pelan-pelan dan Kak Vera akan menggunakan
ilustrasi lagi ya. Untuk menyelesaikan pekerjaan Kak Vera dalam membuat masker, Kak Vera memerlukan bantuan dari mesin. Dan setelah Kak Vera pelajari, satu buah mesin bisa menyelesaikan pekerjaannya membuat masker dalam waktu 6 jam. Dan kalau Kak Vera tambahkan jumlah mesinnya menjadi 2, maka berapa lama ya atau berapa jam ya waktu yang diperlukan oleh dua mesin ini untuk menyelesaikan pekerjaannya? Ingat ya, rumus yang Kak Vera katakan tadi. Ketika variabel A jumlahnya bertambah, maka variabel B jumlahnya akan berkurang. Ketika mesin yang Kak Vera punya bertambah, maka durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya akan berkurang juga. Nah, teman-teman harus mengalihkan variabel A dengan variabel B. Jadi, 1 mesin dikali 6 jam sama dengan 6. Sekarang kita mau cari tahu yuk berapa durasi yang diperlukan oleh 2 buah mesin untuk menyelesaikan pekerjaannya. 2 dikali titik-titik sama dengan 6. Titik-titik sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3 jam. Sekarang Kak Vera coba tambahkan lagi ya jumlah mesinnya menjadi 6 mesin. Kalau Kak Vera punya 6 mesin, berarti berapa jam ya kira-kira waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan membuat maskernya tersebut? 6 dikali titik-titik sama dengan 6. Titik-titik sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1 jam saja. Nah, seperti itulah gambaran dari perbandingan berbalik nilai. Dan sekarang kita akan masuk ke jenis perbandingan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu skala. Skala adalah perbandingan yang digunakan untuk mengetahui jarak sebenarnya pada sebuah peta. Jadi kalau teman-teman coba lihat atlas atau bola dunia dan di situ ada jaraknya, itu adalah gambaran yang tidak sebenarnya. Maksudnya jarak yang sebenarnya itu harus dicari dengan menggunakan perbandingan skala tersebut. Kita coba pakai ilustrasi lagi ya teman-teman. Jadi di sini Kak Vera memiliki sebuah peta sederhana di mana ada beberapa tempat yang Kak Vera gambar di dalam peta ini, yaitu ada sebuah rumah, ada taman, dan juga ada sekolah. Dan perbandingan yang digunakan untuk menggambarkan jarak sebenarnya pada peta ini adalah 1 berbanding 1000. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 1000 cm jarak yang sebenarnya. Sekarang kita coba cari tahu yuk jarak dari rumah ke taman. Di peta ini digambarkan bahwa jarak dari rumah ke taman adalah 6 cm. Berarti jarak sebenarnya adalah, betul, 6 dikali 1000 sama dengan 6000 cm atau sekitar 6 meter. Sekarang kita coba cari tahu jarak sebenarnya dari taman menuju sekolah ya. Di sini digambarkan bahwa jarak dari taman menuju sekolah adalah 3 cm. Berarti jarak yang sebenarnya adalah, betul, 3 cm dikali 1000 sama dengan 3000 cm atau sekitar 3 meter. Dan yang terakhir adalah jarak dari sekolah menuju rumah. Di sini digambarkan jaraknya adalah 12 cm. Berarti jarak sebenarnya adalah, betul sekali, 12 cm dikali 1000 sama dengan 12.000 cm atau 12 meter. Wah, ternyata teman-teman sudah hebat-hebat nih dan sudah pada paham tampaknya. Nah, itulah gambaran dari perbandingan skala. Nah, materi untuk hari ini sudah selesai nih teman-teman. Semoga apa yang Kak Vera sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman tentang mata pelajaran matematika, khususnya mengenai perbandingan dan skala. Dan karena kita semua masih harus belajar dari rumah, teman-teman jangan lupa ya, selalu semangat dan semangat terus belajarnya. Dan kalaupun teman-teman terpaksa harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di materi lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama GSB hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye teman-teman.